Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Reski Fajriani dari kelompok 3 akan memaparkan artikel dari kelompok kami mengenai rendahnya kinerja DPR dalam bidang legislasi. Langsung saja, latar belakang dari artikel kami. Badan Legislasi Nasional atau Balignas merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan merumuskan peraturan perundang-undangan dalam proses legislasi di Indonesia. Badan Legislasi DPR Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPR Republik Indonesia karena bisa dikatakan bahwa Law Centre atau pusat pembentukan hukum dari DPR RI adalah badan legislasi DPR RI. Badan ini dibentuk oleh DPR dan merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pembagian kekuasaan dalam negara atau sharing of power merupakan satu hal yang tak terelakkan. Bahkan pembagian kekuasaan itu tak dapat dipisahkan dengan esensi hidup bernegara atau tujuan didirikannya negara. Berbeda dengan negara lain, Indonesia tidak menggunakan konsep pemisahan kekuasaan, tetapi menggunakan konsep pembagian kekuasaan. Hal ini bertujuan supaya tidak adanya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau kelompok atau lembaga sehingga tidak ada kesewenang-wenangan kekuasaan dan sikap otoriter. Pembagian kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari hakikat hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan hukum demokrasi dan keadilan. Sistem pembagian kekuasaan di sini sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia, di mana kekuasaan itu dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau pelaksanaan pemerintahan dalam negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi atau mengontrol pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pasca reformasi terjadi erosi kewenangan legislasi yang pada mulanya cenderung berada di presiden atau eksekutif heavy menjadi kewenangan DPR atau legislatif heavy. Konstruksi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas merupakan hasil amandemen konstitusi yang memperkuat kembali kekuasaan pembentukan undang-undang yang kini berada di DPR sebagai lembaga legislatif yang sesungguhnya. Setelah terjadi perubahan beban tugas dan tanggung jawab DPR menjadi berat, akan tetapi itulah yang seharusnya dilakukan karena salah satu fungsi DPR adalah menjalankan fungsi legislasi di samping fungsi pengawasan dan budget. Secara umum dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Baik, selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu pembahasan dari artikel kami. Bagian A yaitu sejarah berdirinya DPR. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 4 Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang, tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul, dan lain-lain. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Pada masa ini tidak diketahui secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik di mana fokus utama berada di pemerintah federalis. Yang ketiga, masa Dewan Perwakilan Rakyat sementara 1950 sampai 1956. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senatris menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Sementara NKRI
Undang-Undang Nomor 7 1850 LN Nomor 56 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 DPR dan Senatris mengadakan rapat di mana dibicarakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan yang pertama pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi, yang kedua pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi pasal 77 Undang-Undang Dasar sementara, ditetapkan jumlah anggota DPR RI adalah 236 orang, yaitu 198 anggota, dan DPR RI 29 anggota dari Senatris, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta. Yang keempat, masa DPR hasil pemilu 20 Maret 1956. DPR ini adalah hasil pemilu 1956 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituente. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan karena landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya 1-2 partai yang kuat telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro-Midjojo, dan Kabinet Juanda. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah berdirinya DPR. Nah, bagian keempat yaitu masa DPR hasil pemilu 20 Maret 1956 sampai 1959. Nah, DPR ini adalah hasil pemilu yang jumlah anggotanya dipilih sebanyak 272 orang, dan pemilu 1959 yang juga memiliki 542 orang anggota. Nah, tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 ini sama dengan posisi DPRS yang secara keseluruhan karena landasan hukum yang berlaku. Nah, banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya 1-2 partai yang kuat telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil kodifikasi dalam hasil kodifikasi. Nah, di dalam masa ini terdapat 3 kabinet. Yang pertama Kabinet Burhanuddin Harahap, yang kedua Kabinet Ali Sastro-Midjojo, kemudian yang ketiga Kabinet Juanda. Kemudian yang kelima, masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, 1959 sampai 1965. Nah, jumlah anggotanya sebanyak 262 orang yang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Nah, di dalam DPR tersebut 19 fraksi yang didominasi oleh PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Nah, dengan Penspres nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR menyetujui 36 miliar rupiah APBN dan dari 44 miliar yang diajukan. Nah, sehubungan dengan hal ini, Presiden mengeluarkan Penspres nomor 4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR GR. Kemudian yang keenam yaitu masa DPR gotong royong tanpa Partai Komunis Indonesia.
1965 sampai 1966. Nah, setelah peristiwa 60 SPKI, DPR GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR GR. Ex PKI dan ormas-ormasnya. Nah, dalam rangka menggapai situasi masa transisi, DPR GR memutuskan untuk membentuk dua buah panitia, yaitu yang pertama panitia politik. Panitia politik ini berfungsi untuk mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah-masalah di dalam bidang politik. Kemudian yang kedua, partai ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Partai ini bertugas untuk memonitor korupsi, situasi ekonomi dan keuangan, serta untuk membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah dan pemecahannya. Kemudian yang ketujuh yaitu masa Orde Baru 1966 sampai 1999. Nah, di dalam masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde yang baru. Nah, berikut ini ada 4 tugas-tugas utama DPR. Yang pertama, bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Kemudian yang kedua, bersama-sama dengan pemerintah membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, kemudian pasal 21 ayat 1, kemudian pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, khususnya pada bab 7. Kemudian yang keempat yaitu selama masa Orde Baru, DPR dianggap sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah. Kemudian yang kedelapan yaitu masa reformasi 1999 sampai sekarang. Nah, banyaknya standar korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata DPR tidak lebih mengikuti kebijakan pemerintah dengan yang sebelumnya. Hal itu dianggap dari kemampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro, di mana dalam hal ini kita dapat mengambil contoh seperti kenaikan BBM, kemudian kasus lumpur Lopindo, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Nah, buruknya kinerja DPR di era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap kinerja DPR pada saat ini, karena ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya
dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sulhan Rajab, berasal dari Prodi 20 HTN 1, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dibahas. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan wewenang dan kekuasaan DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DPR RI atau DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang terhubung dalam lembaga legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk dari anggota partai politik yang berperan sebagai peserta pemilihan umum yang dipilih melalui mekanisme dalam pemilu di suatu kalangan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UU NRI 1945 bahwa kekuasaan pemerintah harus berlandaskan UUD NRI 1945. Di dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen terdapat suatu pergeseran kekuasaan Presiden dan DPR. Hal tersebut berfungsi legislasi yang sebelumnya menjadi kekuasaan seseorang presiden. Maka setelahnya terjadinya amandemen UUD NRI 1945, legislasi berpindah menjadi kekuasaan DPR sebagaimana yang termaksud dalam pasal 5 ayat 1 Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa titik berat kekuasaan DPR atau lembaga legislasi nasional yang pada mulanya berada pada seseorang presiden dan beralih ke DPR. Sebagaimana lembaga perwakilan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, DPR mempunyai tugas berwenang melakukan penyusunan, pembahasan, dan sekaligus menyebarluaskan yang termasuk program legislasi nasional serta rancangan undang-undang. Kedua, DPR melakukan penerimaan rancangan undang-undang yang sebelumnya diajukan oleh DPD tentang otonomi daerah, menerima rancangan undang-undang yang dilakukan atau diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah. Adapun hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan serta pemekaran pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, DPR melakukan kegiatan pengawasan terhadap jalannya undang-undang APBN serta kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, DPR melakukan pembahasan serta menindaklanjuti adanya hasil pemeriksaan atas terjadinya penanggung-jawaban dan pengelolaan keuangan negara yang telah disampaikan oleh badan pemeriksa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusma Mulsarbiah sebagai pemateri keempat dengan submateri rendahnya kinerja DPR dalam bidang legislasi. Nah, dalam bidang legislasi ini rendahnya kinerja DPR dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya rekrutmen calon anggota baru yang di bawah standar. Kemudian yang dikatakan oleh Darul Siska bahwasanya DPR di sini terdiri atas beberapa anggota yang memang memiliki kualitas yang rendah terhadap jalannya tata pemerintahan atau prosedur-prosedur dalam
DPR itu sendiri. Kemudian setelah reformasi juga kinerja DPR ini memang turun ataupun tidak sesuai dengan tujuannya pada dasarnya, ataupun tidak mencapai tujuan secara murni dari DPR itu sendiri. Kemudian mengenai hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut, untuk kedepannya, harapan untuk kedepannya agar DPR kiranya melakukan orientasi terhadap calon-calon anggota DPR, agar calon tersebut sudah tahu bagaimana prosedur-prosedur ataupun tata penyusunan atau tata usaha dalam bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian ada 6 yang mempengaruhi sehingga DPR itu ataupun DPR dalam bidang legislasi mengakibatkan rendahnya kinerjanya. Salah satunya, beberapa diantaranya pemerintah ataupun pemimpin yang saling merebut kursi, kemudian masalah pribadi kepala DPR itu sendiri sehingga mengalami pertukaran kursi selama 3 kali. Kemudian masalah pribadi kepada kepala DPR yang mengakibatkan tidak sejalannya ataupun tidak selarasnya tujuan-tujuan daripada DPR itu sendiri. Nah, itulah alasan mengapa rendahnya kinerja DPR terutama dalam hal legislasi. Kemudian untuk menangani hal tersebut diharapkan agar anggota-anggota DPR itu merekrut calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan melakukan beberapa orientasi untuk lembaga itu sendiri, sehingga tercapailah suatu tujuan ataupun baiknya kinerja DPR terutama dalam bidang legislasi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai rendahnya kinerja DPR dalam bidang legislasi. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai hamba yang lemah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.